Oke, saya lanjutkan dengan materi pertama, materi pemanasan ya. Ini adalah bekal yang harapan saya kalian miliki sebelum kita masuk ke pembahasan tiap unit dalam buku EEP ya. Oke, itu tentang part of speech. What does part of speech mean? Nah, each part of speech explains not what the word is, but how the word is used. In fact, the same word can be a noun in one sentence and a verb or adjective in the next. Nah, ini artinya kira-kira seperti ini. Mungkin kalian pernah menjumpai bahwa kata yang sama dalam kalimat itu memiliki fungsi yang berbeda. Bisa sebagai verb atau sebagai noun. Contoh mudahnya ya, kalian mempunyai kata love, mencintai. Ketika dia berarti mencintai, maka dia fungsinya sebagai verb. Tetapi ketika berarti cinta, it is love. Nah, itu masuknya sebagai noun. Nah, seperti itu. Nah, kinds of part of speech. Jadi, pengenalan atau kosakata dalam part of speech yang harapan saya kalian miliki, kalian kenal adalah mungkin sebelumnya sudah mempelajari ya, yaitu yang pertama verb, ada kata kerja, noun kata benda, pronoun kata ganti, adjectives kata sifat, adverbs kata keterangan, prepositions kata depan, conjunctions kata hubung atau kata sambung, dan interjection kata seru. Nah, pembahasan atau pengenalannya adalah sebagai berikut. Adverbs. Adverbs can modify a verb, an adjective, another verb, a phrase, or a clause. An adverb describes how the action is performed. We tell how much, how often, when, and where something is done. The fish jumped quickly from the water adalah contohnya. Jadi verb itu memodifieri atau memberi keterangan tambahan terhadap kata kerja, adjectives atau kata kerja yang lain dalam satu kalimat itu, bisa juga memberi keterangan pada phrase atau clause. Jadi yang jelas pengertian adverb sendiri itu adalah kata keterangan. Dia akan muncul ketika bersamaan dengan verb, bisa dengan adjective atau dengan ini maksudnya bukan another verb ya, another adverb atau dengan adverb yang lain. Nah, dia bisa menjelaskan adverb juga atau menjelaskan phrase dan atau menjelaskan klausa. Nah, bedanya kata, kalau verb, adjective, adverb itu kan masuknya kata, sedangkan phrase itu adalah rangkaian kata. Kalau clause adalah rangkaian kata atau rangkaian klausa, tetapi dia mempunyai komponen subjek dan verb minimal atau subject to be complement minimal. Nah, silakan dicatat ya, ini sebagai catatan. Jadi tampaknya panjang itu bisa jadi bukan clause atau bukan kalimat, tetapi frasa ketika dia tidak mempunyai komponen subject verb atau subject to be. Nah, ini adverb di sini yang diberi contoh adalah quickly. Nah, adverb of manner. Nanti juga akan kita bahas ini ya. Kalau sepengetahuan kita, yang namanya adverb itu adalah yang memberi keterangan. Semisal, at the office itu masuknya adverb. At home, in the morning itu bisa masuk ke adverb ketika masuk dalam kalimat seperti itu. Atau adverb of frequency, often, seldom, rarely. Nah, seperti itu bahasanya. Yang jelas kalian sudah mempunyai gambaran ya. Let's take a closer look about verb. Nah, verb is what you do. Adalah apa yang kalian lakukan atau yang menunjukkan action dalam kalimat. Nah, saya rasa untuk verb ini jelas ya. Biasanya dia posisinya setelah subjek. Nah, ketika ada auxiliary verb di sini berupa will ya, dia akan jatuh setelah auxiliary verb itu. Contoh kalimatnya, I will run, hop, and skip down the track. Ini verbnya adalah run, hop, and skip-nya. Ini sudah masuk ke parallel structure contohnya.
Ya, yang jelas verb adalah yang menunjukkan action atau yang kalian lakukan ketika membuat sentence itu, yang menunjukkan arti yang kalian lakukan mana, itu adalah verbnya. Nah, next adalah here comes the nouns. Nah, pasti nouns itu, noun adalah person, can be person, place, thing, or idea. Nah, ketika di sini person itu jelas ya, nama orang itu masuk ke person. Kalau thing, hewan itu masuknya ke thing ya, atau benda. Idea atau susunan gagasan itu, kesatuan kelompok gagasan itu masuk ke thing. Kalau yang place, misal kalau at the office adalah adverb, ketika hanya office sendiri itu masuknya ke noun. At home itu masuk ke adverb, ketika kata home itu masuknya ke noun, seperti itu. Pronouns can replace the noun or another pronoun. Dia menggantikan posisi noun ataupun pronoun yang lain. Di sini pronounnya adalah kata which dan which dan you. Kata you. Ketika semisal contoh pronoun adalah ketika kita punya konteks kalimat seperti ini. Miss Atma explains the lesson. Nah, Miss Atma ini apa pronounnya? She tells us about the procedure text. Nah, kayak gitu. Itu masuknya ke pronoun. She itu menggantikan person Atma di sini konteksnya. Nah, untuk tambahan tentang pronoun, pronoun sendiri itu jenisnya banyak ya. Ada personal pronoun, ada possessive pronoun, ada relative pronoun, ada demonstrative pronoun, ada possessive pronoun. Nanti possessive adjective, possessive pronoun itu banyak jenisnya. Nah, di sini personal pronouns itu adalah I, you, they, we, he, she, it itu. Kalau possessive pronouns itu yang menyatakan kepemilikan, mine, yours, hers, his, its, ours, theirs. Kalau yang my, had setelahnya itu masuknya nanti ke possessive adjective ya. Nah, interrogative pronoun yang digunakan untuk menanyakan what, whom. Demonstrative pronoun yang menunjukkan ini ya, this, that, these, those. Nah, ini masuknya ke demonstrative pronouns. Biasanya pengecohnya itu yang ini, ketika mine, yours, hers, his, its, ours, theirs, ini masuknya posesif. Ketika berupa my, had, setelahnya harus diikuti noun, itu adalah possessive adjective ya, karena pronounnya difungsikan sebagai adjektif, memodifieri nounnya. Your kitchen, our house, our class. Nah, itu nanti untuk kenapa dia sebagai possessive adjective atau posisinya sebagai adjektif, karena memodifieri noun. Bahasanya ada di noun phrase ya nanti ya. Oke, kita lanjut. Untuk adjektif, nah jelas ya, adjektif itu kata sifat. Dia memberi atau menyifati noun atau pronoun dengan mendeskripsikan atau mengidentifikasi atau bahkan menunjukkan quality-nya. Erin has blonde hair. Nah, di sini quality atau deskripsi dari hair adalah blonde. Nah, itu masuk adjektif. Sedangkan conjunction ini banyak ya variasinya sebenarnya. Conjunction itu sendiri ada coordinate, conjunction, fun voice itu ya, for, yet, so, either, or, and, dan juga ada subordinate seperti although, went, because. Nah, itu masuk subordinate. Dan juga ada WH question, semuanya WH question itu masuk subordinate ya. Oke, banyak jenisnya untuk conjunction ini.
Yang jelas kalian sudah tahu bahwa fungsi conjunction adalah menghubungkan minimal dua klausa. Jadi kalau dalam kalimat itu ada lebih dari satu klausa, ciri-cirinya dia punya subjek lebih dari satu, ataupun verb lebih dari satu, atau to be lebih dari satu, maka kita harus memunculkan conjunction di situ. Nah, ini kalau yang keluar dalam soal seperti itu. Di situ ada lebih dari satu klausa dengan penanda seperti yang saya sebutkan tadi, maka kita harus memunculkan conjunction. Nah, kalau soalnya ABC enak ya, tinggal milih. Nah, dengan nanti masuk ke sini, kalau sudah tahu perlu memasukkan conjunction yang maknanya apa yang perlu dimasukkan, apakah yang maknanya addition atau tambahan, atau cause effect atau sebab akibat. Nah, masuknya seperti itu. Next, prepositions. Nah, ini kata depan. Prepositions links nouns, pronouns, and phrases to other words in a sentence. Nah, ya menghubungkan, preposisi ini menghubungkan dengan noun atau phrases. Nah, word atau phrases dalam kalimat. Contohnya yaitu yang kita tahu bentuk simpelnya adalah in, on, under, into, up, down, for, between, among. Banyak ya preposisi ini. Okay, and the last is interjection. Apa sih kata seru? Dia adalah kata yang menghidupkan kalimat. Kalau ada kalimat sakit ditambah ouch, sakit. Nah, itu jadi terasa hidup sakitnya. Nah, inilah fungsi dari interjection, banyak ya yang menunjukkan seruan, itu adalah interjection. Nah, ini adalah sekilas gambaran tentang part of speech atau istilah-istilah kata, jenis kata yang akan kita bahas nanti. Maksud saya yang akan kita gunakan, sering kita gunakan dalam pembahasan kita nanti, dan juga utamanya dalam pembahasan soal ya, analisis soal. Jadi silakan dicermati dan sampaikan pertanyaan jika ada yang ingin disampaikan. Nah, dan yang terakhir, saya tadi belum perkenalan ya. Okay, my name is Atma Harisma Hamdani. And you can call me, usually my students call me Miss Atma. Ya, itu sekilas tentang saya ya. And now I live in Boyolali. Saya tinggal di Boyolali ya. Originally I come from Madiun. Saya aslinya Madiun, tetapi sekarang tinggal di Boyolali. Itu sekilas tentang saya. Untuk contact person, you can see this, my number, my WhatsApp number. Jadi ini nomor saya. Kalau mau private message silakan ke nomor ini ya. Oke, dan next project is for you. Jadi ini karena ini meeting pertama, saya minta setiap individu membuat recording atau bisa berupa voice note. Nanti kita sepakati aja buat recording untuk dikumpulkan di Google Classroom. Jadi berupa tugas perkenalan ya, perkenalan tentang diri masing-masing. Ini akan saya pakai sebagai nilai speaking ya, oral testnya, untuk oral test yang pertama. Dan yang kedua, jangan lupa untuk menuliskan transkripnya, dan itu akan saya nilai sebagai written test. Nah, untuk nilai tertulisnya. Jadi meeting pertama ini kalian sudah punya 2 nilai nantinya. Oke, seperti itu. Kalau kurang jelas silahkan ditanyakan, kita diskusikan itu. Thank you guys.